Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul di rumah Allah yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita, yakninya sholat subuh berjamaah dan mendengarkan kuliah subuh pada pagi ini. Selanjutnya, sholawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena berkat perjuangan beliau, kita telah dapat menikmati nikmatnya iman dan merasakan indahnya Islam itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah subuh yang berbahagia. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang kasih dan sayang. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari wa ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama mereka keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Dalam ayat ini kita dapat lihat bahwa Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersama dia itu keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Sesama orang-orang mukmin mereka berkasih sayang. Nah, kasih sayang inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua dengan contoh-contoh yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah ini diutus ke dunia ini memang untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana beliau bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Dan aku tidak diutus ke dunia ini kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Dalam bicara akhlak ini, kita harus berakhlak kepada Allah, kepada makhluknya, kepada sesama kita. Di dalam akhlak ini tertanam rasa kasih dan sayang. Setiap orang yang berakhlak mulia berarti dia memiliki rasa kasih sayang yang tinggi. Karena kalau kita kaitkan dengan rasa kasih sayang itu adalah Asmaul Husna yang terutama. Pertama kita lihat, kita baca bahwa Asmaul Husna yang pertama itu Rahman dan Rahim. Kedua-duanya ini adalah rahmat dari Allah. Inilah Asmaul Husna yang terbesar bagi Allah. Rahmat dan Rahim ini pada dasarnya sama, merupakan rahmat dari Allah. Bedanya hanya peruntukannya saja. Rahmat untuk semua makhluk, apakah kepada manusia yang kafir ataupun yang beriman. Tetapi rahim Allah hanya untuk yang beriman saja. Dan rahmat ini umurnya pendek, hanya sampai hari akhirat, hari kiamat. Tetapi rahim itu berkekalan sampai tidak ada batasnya. Karena apa? Karena rahmat ini hanya untuk semua, sementara yang rahim ini untuk orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah subuh yang berbahagia. Dalam peringatan Maulid Nabi ini, kita dapat mencontoh Nabi Muhammad SAW
Dalam pelajaran cinta dan kasih sayangnya, setidaknya ada 4 yang dapat kita tiru atau dapat kita teladani. Yang pertama, memaafkan lebih baik daripada membalas dendam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sedang kuliah subuh yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad ini memang terkenal orang yang pemaaf. Ada orang-orang yang betul-betul benci kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak menaruh dendam kepada mereka. Misalnya saja ada satu contoh bahwa pada suatu ketika Nabi Muhammad lewat di satu tempat, kemudian ada seorang kafir yang meludahi Nabi Muhammad, tapi beliau tidak marah. Beliau hanya berucap, "Ya Allah, aku diludahi." Besoknya beliau tidak cerah, lewat lagi di situ, terus diludahi lagi. Besoknya lagi lewat situ, diludahi lagi. Hari yang keempat beliau tidak diludahi. Tapi beliau heran, kemana orang yang meludahi tadi kemarin? Kemudian beliau bertanya kepada orang sekitar, dan dikatakan bahwa beliau, orang yang meludahi itu, sedang sakit. Rasulullah pergi ke rumah, kemudian meminta Siti Aisyah untuk menyiapkan makanan untuk dibawa membesuk orang yang meludahi tadi. Sesampai di tempat orang yang meludahi tadi, Nabi SAW masuk setelah meminta izin, dan orang yang kafir ini merasa terharu karena kawan-kawannya belum ada yang membesuk dia, tapi orang yang dia benci inilah yang membesuknya pertama kali. Dia bilang, "Sungguh benar-benar engkau berhati mulia ya Muhammad." Jadi Nabi Muhammad mengajarkan agama ini melalui kasih sayang. Dan beliau tidak dendam, walaupun begitu diludahi, beliau tidak dendam. Nah, ini yang perlu kita teladani. Yang kedua, sifat yang perlu kita teladani yaitu selalu melihat yang terbaik dari orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang kuliah subuh yang dirahmati Allah, bahwa masing-masing kita ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada di antara kita ini orang yang sempurna. Maka tugas kita selalulah melihat kelebihan yang ada pada diri orang lain. Sehingga ketika kita melihat kelebihan yang ada pada orang lain itu, akan tumbuh rasa hormat di hati kita kepada orang lain itu. Kita tidak merendahkan orang lain. Sehingga ada jalinan kasih sayang di sini ketika kita menghargai orang lain, melihat kelebihan orang lain, maka jalinan kasih sayang ini akan terhubung erat. Di mana pada kisah dulu Nabi pernah berdoa kepada Allah untuk meminta salah satu dari 2 orang kafir, yakni Umar bin Khattab atau Abu Jahal, yang diinginkan Allah untuk menjadi pembela Islam. Ternyata Allah mengabulkan dengan menjadikan Umar bin Khattab sebagai pembela Islam yang berada bersama Nabi. Nah, Nabi tidak melihat bahwa Umar ini memang betul-betul kafir. Ada perbaikan di balik itu yang dilihat oleh Rasulullah. Sehingga ketika Umar setelah berada di barisan Islam, maka dia menjadi orang yang kuat membela Islam ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah subuh yang berbahagia, bahwa dengan melihat kelebihan orang lain ini, sekali lagi dapat menimbulkan rasa kasih sayang di hati kita ini. Yang ketiga, cinta sesama dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Nah, ini juga diajarkan oleh Rasulullah kepada kita dengan dapat kita lihat satu contoh bahwa pada suatu ketika Nabi ini berjalan-jalan di pasar, sehingga pada saat itu beliau melihat
seorang Yahudi yang buta yang menjadi pengemis sedang duduk mengemis. Kemudian beliau bercerita-cerita dengan sang Yahudi tersebut, kemudian memberi makan. Nabi menyuapinya dan dilakukan setiap hari. Tetapi apa yang dilakukan oleh si Yahudi tadi? Si Yahudi tadi selalu menghina Nabi, selalu mencaci Nabi, menjelek-jelekkan Nabi. Tapi Nabi tidak ada marah, tetap menyuapi si Yahudi ini. Sehingga pada waktu Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, apa pekerjaan yang dilakukan Nabi yang dapat dia lanjutkan? Setelah Aisyah bercerita semuanya, kemudian Aisyah juga berkata bahwa ada satu pekerjaan atau kebiasaan Nabi, yakni memberi makan seorang Yahudi buta yang jadi pengemis di daerah pasar sana, kata Aisyah. Kemudian Abu Bakar pergi ke sana dan juga melanjutkan apa yang dilakukan Nabi, yaitu menyuapi si Yahudi tadi. Yahudi ini seperti biasa tetap mencaci maki Muhammad, tetap mencaci maki Nabi Muhammad. Nah, karena sahabat beliau Rasulullah SAW yang dicaci, maka Abu Bakar ini marah dia, agak kasar menyuapi Yahudi tadi, berubah caranya. Nah, ketika Yahudi mengatakan bahwa Nabi itu orang yang jelek-jelek disebutkan, kemudian dia bilang, saya mendengar Rasulullah itu telah wafat, Nabi Muhammad itu telah wafat. Abu Bakar menyatakan bahwa Nabi itu sudah wafat. Kemudian Yahudi ini berkata, terus menjelekkan. Karena dia menjelekkan, maka Abu Bakar marah dengan cara menyuapi yang lebih kasar lagi. Kemudian Yahudi bertanya kepada Abu Bakar, kenapa kamu kasar? Kamu seperti biasanya tidak pernah kasar kepadaku memberi makan. Kemudian Abu Bakar mengatakan, memang aku bukan orang yang biasa itu memberi makan kamu. Karena yang biasa memberi makan kamu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau telah wafat, maka aku yang menggantikan. Maka menangislah Yahudi ini akan perilakunya. Ternyata selama ini beliau menjelekkan orang yang senantiasa memberi makannya tiap hari. Nah, inilah pelajaran yang diajarkan Nabi dengan memberi contoh teladan kepada kita. Kemudian yang keempat, cinta untuk ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Jadi rasa cinta kita ini tidak hanya kepada sesama kita, tetapi juga kepada makhluk Allah yang lain. Walaupun anjing itu binatang yang bernajis, tetapi kita tidak boleh menyakitinya. Apalagi binatang yang dihalalkan Allah, yang tidak boleh kita sakiti. Nah, ajaran kasih sayang inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita bersama. Karena apa? Pada waktu Islam ini diturunkan, kasih sayang inilah yang pudar di muka bumi. Semua bertumpah darah, semua carut marut di dunia ini. Dan nanti kembali Islam pergi akan seperti itu lagi. Sudah tidak ada lagi kasih sayang di muka bumi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia. Jalinan kasih sayang ini dapat mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila di dalam satu rumah terbina jalinan kasih sayang yang rukun, maka rahmat Allah akan turun. Jika dalam satu negeri terbina jalinan kasih sayang ini,
maka negara atau negeri itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu dalam peringatan Maulid Nabi ini, mari kita tingkatkan rasa kasih sayang kita sesama kita dan tetap kita menjaga silaturahmi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah subuh yang berbahagia, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.